Ya, Pak Hermawan mungkin bisa dijelaskan untuk membangun konsep pariwisata di Karawang khususnya ya. Bapak sangat ambisi dan ini perlu membiarkan biaya dan itu pun uangnya Bapak harus mengeluarkan dari uang Bapak. Ah, ini apakah Pak Hermawan tidak rugi dan apa sih sebenarnya apa Bapak atau mencari keuntungan? Mungkin bisa dijelaskan Pak Hermawan? Iya, iya. Jadi kalau saya punya inisiatif ini sebetulnya saya tidak minta biaya kepada pemerintah, tidak minta kepada orang lain. Ini inisiatif ayah saya sendiri. Karena apa? Karena terus terang aja saya itu sangat simpatisan untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerah Karawang ini. Makanya itu ada nanti pada tanggal 17 itu kami mengadakan satu mengundang para ahli-ahli pariwisata itu datang ke Karawang di sini. Hanya sekarang udah siap di Karawangnya belum. Nanti kalau ada sarangan-sarangan dari ini dari para yang hadir itu karena orang-orangnya itu adalah kritis sekali dalam pengembangan pariwisata harus siap di sini. Yang keduanya, saya itu dengan biaya sendiri ada pertemuan-pertemuan ini adalah mendatangkan tamu-tamu dari luar dan kita menghadapi GTX itu juga tamu luar negeri itu ada sudah 8 negara yang akan hadir di sini. Saya akan akan terima di sini dengan biaya saya sendiri. Tidak dipungut biaya untuk orang-orang asing yang datang di sini. Karena itu adalah saya mempunyai satu kewajiban bagaimana untuk daya tariknya untuk Karawang akhirnya ke sana. Nah, Karawang supaya dengan adanya inisiatif ini mudah-mudahan menggugah para pejabat yang ada di sini yang untuk mengembangkan sektor pariwisata itu lebih maju untuk Karawang. Karena saya terus terang punya kewajiban untuk menjual. Dalam arti kata adalah untuk supaya tamu-tamu luar negeri, turis mancanegara maupun Nusantara itu adalah dibawa ke Karawang. Tapi harus siap di Karawangnya. Saya minta kepada Pemda sekarang ini adalah kerjasama semua pihak untuk membangun Karawang menjadi kota pariwisata bagaimana. Seperti halnya kota Bandung yang dulunya itu melempem, sekarang kan jadi maju. Saya mohonkan itu adalah kesadaran dari semua pihak, terutama para pejabat. Mari kita bersama-sama untuk membangun Karawang ini adalah menjadi kota pariwisata. Ya, mungkin Pak Hermawan untuk biaya ini kan tentunya tidak kecil ya. Mungkin ini bisa besar. Kalau bisa digambarkan itu seperti apa itu biayanya mungkin atau sudah ada nominalnya barangkali? Yang mana Pak? Untuk biaya untuk menggali potensi pariwisata di Karawang itu Pak. Memang kalau kita berbicara mengenai biaya untuk Karawang itu memang tidak sedikit biaya yang harus diitukan. Di sini adalah kita mengajak kepada para pengusaha yang akan menanam modal di sini. Seperti tidak jauh halnya dengan sekarang ini pabrik-pabrik yang ada di mana-mana sekarang itu pindahnya ke sini. Mereka itu menanam modal di sini dengan biaya sendiri. Contoh aja sekarang ini jika akan menanam modal di sini itu dalam mengenai masalah bangunan bandara. Hotel-hotel di sini yang banyak yang saya dengar akan membangun itu kan biaya sendiri. Yang perlu dibantu itu adalah para pengusaha kecil yang akan membangun. Kalau yang besar sudah punya modal Pak, sudah mempunyai perhitungan. Seperti saya juga itu kan hubungannya dengan bank. Ya, terus terang aja, sebagian ada saya pinjam ke bank. Nah, tapi kita sudah juga bank jalan, kita juga jalan kepada pemerintah, saya mempunyai kewajiban membayar pajak. Itulah yang penting Pak. Dan disadarkan bahwa ini memang para pengusaha sekarang ini masih belum sampai ke pemikiran itu. Jadi banyak yang kadang-kadang membohongi diri lah. Misalnya aja sekarang ini harus pajaknya sekian, kok saya mempunyai sekian, itu janganlah. Itu yang punya hak pemerintah sih sebetulnya. Jadi kadang-kadang ini saya sedih juga lah. Saya minta kesadaran kepada semua pihak di sini, terutama pemerintahnya sendiri, kemudian masyarakatnya pariwisata, sama-sama mengolah kita itu adalah dalam arti kata sadar wisata. Iya. Pak Hermawan mungkin untuk biayanya itu kan biaya bangunan atau apa tuh? Bentuk apa tuh nantinya untuk yang disalurkannya? Nah, yang terutama itu mengenai bentuk bangunan. Kalau seandainya kita belum bisa sekarang ini adalah untuk pemasaran, kita sama-sama dengan Dinas Pariwisata itu punya sekarang ini adalah anggaran untuk pemasaran. Bisa kerjasamakan dengan pemerintah daerah, itu dengan sektor pariwisatanya bisa. Itu jadi dalam ini perlunya kerjasama yang bersama itu Pak maksud saya. Jadi ini orang belum kuat untuk pemasaran. Satukan aja dengan pemasaran dengan ini. Dan saya punya ide nanti di sini seperti di Bandung lah. Saya itu yang mengelola itu. Insya Allah saya akan mengadakan suatu pesta kuliner yang ada di Karawang. Nanti dikunjungi oleh orang-orang yang bagaimana yang bisa hadir di sini. Seperti saya Muri ya. Muri contoh dulu itu adalah
nasi goreng yang terbanyak di Indonesia. Sudah tahu yang terbesar di Asia, dodol Garut yang terbesar di Asia, Boronong yang terbesar di Asia, rumahnya rumah gedung sate, itu semuanya. Nah, sekarang itu lumbung padinya bagaimana? Nah, itu saya tetap condong ke sana. Saya akan membangun itu adalah dari padi, mengenai masalah sekarang ini adalah bagaimana lumbung padi. Termasuk juga sapinya, tersaduk orang-orangnya lah gitu. Itu harus ada suatu tempat yang betul-betul bisa ditolong. Air kecarnya itu. Insya Allah lah, saya akan menciptakan mengenai masalah itu supaya, oh Karawang itu ini lumbung padi, Karawang itu adalah ini, nanti dipadukan bersama gitu. Apakah sekarang candi perlu diekspos? Perlu dibangun? Bisa, tidak jadi akan sulit. Nanti saya akan bikin dari mana? Nah padukannya misalnya ini kan kita belum dipelajari benar. Candi itu adalah dibikin misalnya itu adalah dari padi. Dari padi, tumpukan padi, bagaimana cara itunya. Di sini kan padi tempatnya. Nah kemudian ini segala-galanya itu dari padi lah gitu. Insya Allah bisa Pak. Pak Hermawan mungkin untuk ini kan perlu waktu, perlu biaya, dan perlu untuk keterlibatan pihak terkait. Bapak optimis untuk ini sampai artinya cita-cita yang Bapak inginkan ini? Saya rasa itu bisa. Kenapa? Saya contoh-contoh yang sudah ya. Seperti sekarang ini begini. Tahu yang terbesar di Sumedang, itu ide saya. Bersama-sama dilaksanakannya itu oleh Dinas Pariwisata. Tidak ada sepeser pun sekarang Dinas Pariwisata mengeluarkan uang. Tidak ada sepeser pun saya mengeluarkan uang. Hanya ide aja. Mereka itu diminta sadar semua para pengusaha. Food saya diberi, kemudian dari tukang minyak saya diberi, pegawainya juga saya diberi, pakaiannya juga saya diberi. Semuanya itu tidak dibiayai oleh sendiri. Nah, tapi mereka itu sadar wisatanya kuat gitu. Itu yang penting. Alhamdulillah jalan. Insya Allah nanti saya akan menciptakan untuk Karawang. Jadi Pak Hermawan optimis akan berhasil para wisata di Karawang? Harus, tapi itu harus kerjasama semua pihak. Kalau hanya saya sendiri, ya untuk saya sih sudah jalan. Tapi sekarang secara global perlu adanya dari eksekutif, dari legislatif, dari sekarang yudikatif, masyarakat banyak disatukan dalam sadar wisata dan sabta pesona. Jalan Pak, tidak akan tidak. Saya optimis itu. Dukungan perlu dukungan. Persis, nah, dukungan masyarakat yakin. Masyarakat mah bagaimana kita membawanya? Tidak sulit Pak. Yang sudah saya tahu daripada orang-orang jadi preman itu ajak oleh kita. Kenapa sulit? Tidak ada kan sulit Pak. Kalau sekarang itu tumbuhnya pariwisata itu baik. Preman tidak akan ada. Preman itu tidak mungkin ada. Ya, saya yakin. Nah sekarang dulu yang di ini. Saya itu dengan Pak nanti Kepala Ketua Asita Jawa Barat. Pak Herman itu. Di sana itu di Tangkuban Perahu. Ya, Bapak mungkin tahu kan Tangkuban Perahu ya. Tahu. Nah, itu kan pedagang asongannya itu luar biasa. Saya meredam pedagang asongan itu dengan membuat kios. 200 kios saya bikin. Binaan Bapak itu? Iya. Akhirnya mereka itu turun. Tidak ada pedagang asongan. Saya tidak ada. Jadi lagi. Karena pembinaan selanjutnya tidak ada. Itu saya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama kepada pariwisata. Tolong ini jangan sampai bisa hancur lagi. Capek gitu. Saya yang punya ide, saya yang melaksanakan. Saya minta uang dari menteri, dilaksanakan. Ya lapor Pak. Itu jangan sampai ketulusan itu yang, nah itu janganlah, itu saya baik contoh. Nah sekarang gangguannya di objek wisata itu adalah pedagang asongan. Itu yang menjadi masalah. Di mana-mana pedagang asongan jadi masalah. Bapak akan bina untuk artinya untuk menertibkan. Karena saya itu adalah sebagai pendiri Kompepar. Bapak mungkin tahu Kompepar itu kelompok penggerak pariwisata Indonesia. Jadi itu adalah saya yang mendirikan dengan Pak Herman Rukmanadi yang ketua Asita sekarang. Semua yang ada di sana itu saya beri jaket cuma untuk di hutan. Sudah Pak, semua itu dilaksana. Saya bikin jaket 500 bayangkan. Diberikan cuma-cuma untuk mereka. Dan orang diberikan satu set. Ini adalah untuk ini sistem dagang saya akhirnya. Satu set itu ke kartu nama. Satu. Nanti kalau kartu nama ini membawa tamu ke sana, diskon untuk kamu itu. Jadi dia hirup. Itu jadi enak, jadi itu dia dagangnya dari saya. Itu enak gitu. Jadi tidak ngawur Pak. Asal kitanya benar-benar dirangkul mereka itu. Kita harus berpikir begini. Segalak-galaknya singa,
Kalau kita dekat dan sayang terhadap singa itu baik. Segalak-galaknya orang yang preman segala macam, kalau kita dekat, kita ambil. Dekat malah dia itu menolong. Itu aja prinsip saya. Saya tidak ada punya musuh. Kemarin ribut-ribut demo di sini malah dijaga oleh mereka. Itu kan suatu kenikmatan buat tersendiri, Pak. Itulah kita tergantung pada kitanya. Itu. Saudara. Mereka juga tahu kemana nih salah-salahnya, mereka juga harus dipelajari. Itu sama aja di usaha, di apapun juga itu harus mempelajari itu. Ya gitulah Pak kira-kira. Ini maaf saja kalau ada kekurangan. Saya berbicara ini nanti aja. Sekapan kita berbicara tanggal 17. Sudah disiapkan? Ya, time out sekarang dan ini kita makan siang dulu. Ya, terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Nanti minta ini alamatnya semua. Ya, baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Hermawan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, maksud saya Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat. Ya, mereka juga merupakan owner dari hotel dan restoran Sindang Reret Group. Demikian dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan tvberita.com melaporkan.